selamat sore anak-anak yang Ibu kasihi. Wah, pada sore hari ini tentunya kita semua sangat bergembira. Adakah anak-anak yang tidak berbahagia sore hari ini? Nah, Ibu yakin kita semua pada sore hari ini merasa bahagia, senang sekali karena kita jumpa lagi di acara 10 hari berdoa untuk anak-anak. Nah, anak-anak, judul kita pada sore hari ini adalah pagi dan petang. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing supaya ibadah kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik ya, tidak ada hambatan ya. Sekarang anak-anak duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Berdoa dalam hati ya. Ayo. Baiklah, untuk membuka acara kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan lagu pujian ya dari PAA Jemaat Cempaka Putih. Kami persilakan. Doa buka kita pada sore hari ini dibawakan oleh Kinanti, teman kita dari Terusan, Surabaya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita mau memulai acara 10 hari berdoa. Kiranya Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir. Kiranya semoga kita menjadi anak-anak yang
suka berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu tema yang akan dibawakan. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum kenal Allah. Jadikan kami saksi keselamatan yang Kau beri bagi semua yang mau percaya. Ku akan pergi sampai ujung bumi, beritakan pengharapan bagi semua orang. Ayo pergi sampai ujung bumi, ku akan pergi jadi saksi Tuhan. Ku akan pergi sampai ujung bumi, beritakan pengharapan bagi semua orang. Ayo pergi sampai ujung bumi, ku akan pergi jadi saksi Tuhan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh teman kita, Deborah. Namun, sebelumnya, Ibu mohon, anak-anak duduk yang manis ya. Kalau anak-anak mau dengarkan firman Tuhan, duduknya bagaimana? Harus duduk manis ya, tangannya dilipat. Perhatikan teman yang akan membawakan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Nah, sebelum teman kita Deborah akan bawakan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan pembicara kita ini, Deborah ya. Baik, nama lengkap adalah Deborah Eliana Polimpung. Dan tanggal lahirnya Denpasar 23 Maret 2012. Dan Deborah ini sekolahnya kelas 4 SD Taman Eden Jimbaran. Tahu nggak di mana tempatnya Jimbaran? Tentu saja di Bali ya. Lalu putri dari pendeta Rafael Polimpung. Nah, pendeta ini atau orang tua dari Deborah adalah gembala jemaat di Malang. Oke, mari kita duduk manis, kita dengarkan teman kita Deborah akan membawakan firman Tuhan. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Puji Tuhan, kita sudah masuk hari yang ketiga dalam 10 hari berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul kita pada sore hari ini, pagi dan petang. Ayat intinya terdapat dalam 1 Tawarikh 23 ayat 30. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Fokus pelajaran kita pada hari ini, Tuhan ingin kita memulai dan mengakhiri hari dengan bersama dengan Dia. Nah, suatu ketika Musa berada di Gunung Sinai dan Tuhan meminta kepada Musa untuk tempat kudus baginya supaya ada di antara mereka. Nah, tempat kudus ini disebut Kemah Suci. Kemah suci ini terbuat dari bahan-bahan yang dapat dikemas. Kenapa? Karena mereka sering berpindah-pindah tempat. Nah, bahan-bahan yang diperlukan buat kemah suci ini adalah emas, perak, tembaga,
kayu ungu tua, kayu ungu muda, kremisi, dan lainnya. Juga ada minyak untuk lampu, rempah-rempah yang akan dibutuhkan dalam membuat kemah suci. Waktu itu, orang Mesir memberikan banyak hadiah pada orang Israel. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, pertanyaannya, apakah orang Israel mau memberikan hadiah itu kepada Tuhan untuk membangun kemah suci? Ketika Musa turun dari gunung Sinai, Musa memberitahukan kepada bangsa Israel, Tuhan menginginkan engkau untuk memberikan persembahan bagi Tuhan untuk membangun kemah suci. Dan kita harus membutuhkan emas, perak, tembaga, kain ungu muda, kain ungu tua, dan masih banyak lagi. Kemudian keesokan harinya, orang-orang datang dan memberikan persembahan mereka untuk membuat kemah suci. Ada yang membawa perhiasan mereka, ada yang membawa benda-benda yang mereka rasa berharga, ada yang membawa perak, emas, bahkan ada juga yang membawa kulit domba jantan dan juga kayu penaga. Orang-orang dengan sangat senang hati memberikan kain halus dan bulu domba dan benang yang mahal berwarna biru, ungu, dan yang lainnya. Dan Tuhan telah memberitahukan pada Musa bahwa ada 2 orang yang bernama Bezalel dan Aholiab. Dan mereka ini pengrajin yang sangat baik, yang bertanggung jawab dan terampil pada mengerjakan tugas yang diperintahkan mereka. Selain mereka berdua, ada juga pekerja terampil yang lainnya yang membantu hal lainnya buat mezbah atau kemah suci itu. Setiap hari orang terus berdatangan membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Kalian tahu, ternyata yang mereka bawa sudah melebihi dari apa yang dibutuhkan membangun kemah suci. Dan Musa berkata, "Cukup, sudah berhenti, karena keperluan sudah terpenuhi." Dalam membuat kemah suci ini, Tuhan mempunyai rencana agar halaman ini luas dan ada 20 tiang di bagian yang lebih panjang dan 10 di bagian yang lebih pendek. Tiang ini disalut dengan perunggu dan kaitnya terbuat dari perak, dan sekeliling tiang itu dipenuhi oleh kain lenan. Dan teman-teman tahu, pintu Ka'bah hadap ke timur dan arah ke matahari terbit. Dan di dalam Ka'bah ini ada beberapa bagian. Bezalel membuat tabut dari kayu penaga yang panjangnya 2,5 hasta
dan lebarnya 1,5 hasta, dan sedangkan tingginya 1,5 hasta. Dan lalu ada juga meja roti sajian, terbuat dari kayu penaga, panjangnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Di sisi lainnya ada 7 kaki dian. 7 kaki dian ini terbuat dari emas tempahan, dan kakinya sangat berdiri dengan kokoh. Di bagian yang lainnya ada juga mezbah bakaran ukupan. Nah, mezbah ini terbuat dari kayu penaga, dan panjangnya 1 hasta, dan lebarnya 1 hasta, dibuat persegi, tingginya 2 hasta. Di bagian depan ada bejana pembasuhan. Di bagian lainnya juga ada mezbah pembakaran ukupan. Nah, mezbah ini terbuatan dari kayu penaga, dan panjangnya 1 hasta, dan lebarnya 1 hasta, dibuat persegi, dan tingginya 2 hasta. Di bagian depan ada bejana basuhan. Untuk pembasuhan, alasnya juga terbuat dari tembaga dan dari cermin-cermin para pelayan. Selain mezbah pembasuhan, di luar ada juga mezbah korban bakaran. Ini pun terbuat dari kayu penaga. 5 hasta panjangnya, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta. Selain benda-benda yang ada di dalam Ka'bah atau kemah suci, mereka juga membuat pakaian untuk Imam Harun, seperti yang Tuhan firmankan kepada mereka. Baju ini terbuat dari kain ungu tua, ungu muda, dan kain kermizi. Dan kemudian mezbah korban bakaran akan digunakan oleh orang-orang untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, baik korban pagi dan petang. Kemudian selain korban pagi dan petang, ada juga korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebusan salah. Kita semua telah selesai. Ketika semuanya telah selesai, Harun dan anak-anaknya telah membasuh tangan dan kakinya dan mengenakan jubah mereka, dan kemuliaan Allah mulai menutupi kemah suci tersebut. Nah, dalam perjalanan ke tanah perjalanan, bangsa Israel sedang berjalan di padang gurun. Tuhan memerintahkan mereka untuk berhubungan dengan Tuhan dengan berdoa di pagi hari dan sore hari. Mereka sangat membutuhkan perlindungan, keberanian, dan kekuatan dari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Biarlah kita juga bisa
dan mempersembahkan korban bakaran setiap hari. Itu sama bagi kita hari ini. Tuhan ingin agar kita memiliki waktu yang khusus untuk Tuhan, agar Tuhan selalu berserta dengan kita. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Adik Deborah yang sudah membawakan renungan firman Tuhan yang begitu bagus. Nah, semoga anak-anak sudah bisa mendengar dengan baik tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh SD Malang Adventist Academy. Kami persilakan. Kita akan masuk di dalam doa ACTS yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Untuk lagu pujian yang akan dibawakan oleh Pradepta Minaldin Kaliani dari Rampal. Kemudian pengakuan oleh Cecilia Noveten dari Jemaat Ngijo. Dan permohonan Christian Immanuel Jayanata dari Lawang. Dan ucapan syukur oleh Lovely Anastasia dari Jemaat Sukun. Kita akan berdoa bersama-sama.
Mari bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji syukur atas berkat-Mu sampai pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Kau masih memberi nafas hidup kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Kau masih memberi berkat yang limpah kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa atas semua suka duka yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena sungguh Kau sangat mengasihi kami. Ya Allah yang kami puji dan kami sembah, sebelum kami memanjatkan permohonan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, baik lewat perkataan maupun perbuatan, baik yang kami sengaja atau tidak kami lakukan. Ya Tuhan, kami memohon jadikan kami ini menjadi anak-anak yang baik, manis budi, dan suka melakukan kebenaran sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah kami yang saat ini sedang dalam masa belajar di sekolah. Berkatilah dengan akal budi dan kebijaksanaan dari surga. Biarlah firman-Mu dan Roh Kudus selalu menuntun hidup kami. Dan saat kami besar nanti, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah mereka yang sudah berusaha membesarkan dan mendidik kami. Berkatilah mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera melimpah dalam hidup mereka. Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit, siapapun mereka, Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas bersama kami lagi, damai sejahtera, berlimpah dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami, gembala gereja yaitu Bapak dan Ibu Pendeta, serta para panatua gereja yang sudah mendidik dan membimbing kami. Berkatilah kesehatan, pekerjaannya, pelayanannya, penghikmatan Tuhan menyertai mereka senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program gereja, terutama 10 hari berdoa, khusus untuk anak-anak yang diadakan oleh Conference Java kawasan Timur, agar berjalan dengan lancar, dapat menjadi berkat, dan firman Tuhan menjadi terang dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami, yang kami panjatkan, yang selanjutnya akan disambungkan oleh teman kami. Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan kepada orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Ampunilah segala kekurangan kami, ampunilah segala kelemahan kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu menghadap tahta kudus-Mu, mengucap syukur atas kasih kebaikan-Mu hingga pada saat ini dapat kami rasakan. Mengucap syukur atas kesehatan dan berkat-berkat yang selalu tercurah bagi kami. Mengucap syukur karena kasih-Mu kami boleh berkumpul memuji Tuhan dan mendengar firman-Mu meskipun lewat Zoom ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan lagu tutup yang akan dibawakan oleh PAA Sengming Kuan. Bang
bang su trong hà lai mo di bang su trong chẳng hẹn đi ie ngơ hoa hà lai mo ya sang mo chen chưa mất mo di bang su trong hà lai mo di bang su trong chẳng hẹn đi ie ngơ hoa hà lai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mari kita berdoa sebagai doa tutup kita pada sore hari ini. Tuhan Bapa di dalam surga, pada sore yang indah ini, kami kembali anak-anak datang bersujud, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan waktu yang indah buat anak-anak pada sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh teman kami Deborah. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Engkau memberkati anak-anak yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka roh dengar-dengaran baik kepada orang tua terlebih juga kepada Tuhan. Dan Engkau memberkati orang tua mereka masing-masing di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berkati juga anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti ibadah Zoom pada sore hari ini. Sekali lagi Tuhan berkati mereka di dalam masa pendidikan mereka. Sehingga suatu hari nanti Tuhan mereka mempunyai masa depan yang indah. Dan mereka boleh setia dan melayani Tuhan. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami pada sore hari ini. Ampuni dosa kesalahan kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, pada sore hari ini ibadah kita 10 hari berdoa untuk anak-anak sudah selesai. Dan kita akan masih mengikuti 10 hari berdoa pada besok hari di jam yang sama. Jangan lupa ya anak-anak, besok ada pembicara kita, teman-teman kalian yang ganteng. Wah, nyesel loh kalau nggak mau dengar, ya nggak mau ikut Zoom pada besok hari. Jadi ingat, pada besok hari kita masih bergabung lagi di 10 hari berdoa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan kita semua. Dadah.